Ia bahkan mengakui ada kontrak alias dibayar di tim tersebut. Tapi politik ya tetaplah politik. Kontrak selesai, saya pun tidak terafiliasi lagi dengan pihak manapun, terangnya. Salam, Niko Ilham. Izin untuk kembali ke barisan perjuangan rakyat, tandas. Enak bener. sudah menjual diri. Tiba-tiba itu. Ya memang ya, kita agak susah juga. Ada yang namanya poster. Poster itu atas nama profesional dibayar. Ya, semua dibayar. Burhanuddin Muhtadi dibayar, Saifullah dibayar dan lain sebagainya. Tapi ada kampanye yang begini juga direkrut dan dibayar. Saya bertanya apa bedanya? Pasti ada bedanya. Karena kalau poster kalau dilakukan secara profesional paling tidak ya mengikuti kaedah dan lain sebagainya ya sah-sah saja. Artinya dia melakukan hal yang sifatnya objektif. Tapi susah juga mana ada poster yang sifatnya objektif. Karena di satu sisi dia biasanya dia melakukan survei, tapi di sisi lain dia jadi campaign manager. Sehingga dia yang seperti kata Denny J.A. di tangan kanannya survei, di tangan kirinya pemenangan. Sehingga ya tidak mungkin objektif. Jadi melakukan segala cara dan survei ya. Post itu menjadi bagian dari kampanye tersebut. Jadi agak susah juga. Tapi paling tidak sekacau orang-orang yang menjadi buzzer dan dibayar. Ketengan seperti Niko ini. Nah di tim Anies itu mayoritas boro-boro dibayar. Mayoritas yang mengeluarkan uang pribadi. Imajinasi melambung tinggi. Tahun ini bersama lagi kita rayakan hari yang fitri, saling bermaafan dari hati ke hati, mengharapkan ridho ilahi. Ayo kita budi, buanglah larangan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jadas. Ya sobat RH sekalian, saya punya background yang lebih fresh ya. Lumayan lah ya, karena Refli Harun sudah 5 tahun. Adalah sedikit pembaharuan biar backgroundnya tidak membosankan itu saja ya. Ada tulisan power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Ini Lord Acton, nanti ditulis Lord Acton ya. Sobat era sekalian, ini ada berita yang menarik ya. Nanti saya mudik ya besok ya. Makanya saya pakai ayo kita mudik. Jadi lagu itu diciptakan tahun 2022 ketika pandemi, dan kemudian 2022 itulah kesempatan mudik setelah 2020, 2021 tidak bisa mudik ya. Makanya lagu Ayo Mudik tercipta. Ini menarik saudara sekalian, ini ada pengakuan pegiat media sosial yang mengatakan bahwa dia dibayar. Ya, pegiat medsos ini akui dibayar Prabowo di Pilpres 2024. Ges Khalifa, _2, bahkan gue kampanye Anies pakai uang pribadi. Jadi saudara sekalian, yang tidak bisa dimungkiri adalah memang 02 itu full. Ininya banyak ya, dia bisa membeli apapun. Dananya banyak. Dia punya saluran-saluran terhadap pusat sumber-sumber keuangan negara. Makanya banyak isu yang berseliweran kan. Misalnya penggunaan deployment of money oleh Jokowi misalnya. Kemudian ada kasus food estate misalnya. Ada kasus pembelian pesawat bekas dan lain sebagainya. Orang mengatakan, wah kalau Prabowo sudah selesai dengan dirinya. Selesai apa? Selesai itu untuk makan, minum dan shelter, perumahan. Selesai. Kuda ada. Tapi untuk memenangkan sebuah proses pemiluan butuh triliunan bro. Dan itu dalam bentuk cash harus. Orang bisa saja punya aset banyak tapi belum tentu cash flow-nya banyak. Ya, itu yang harus kita one thing for sure. Karena itu dalam pemilu yang ugal-ugalan seperti itu ya nggak bisa menang Anies. Tidak bisa menang orang yang tidak didukung oleh uang dan kekuasaan. Uka-uka uang dari kekuasaan itu aja. Uka-uka yang bisa menolong, yang bisa membuat orang menang. Makanya saya dari awal saya mengatakan kepercayaan Prabowo adalah dia hanya bisa menang kalau dibantu oleh Jokowi, kalau didukung oleh Jokowi. Tapi kalau tidak didukung oleh Jokowi nggak mau dia maju, buang-buang duit katanya. Dan ini bukan hal yang aneh sebenarnya, ini hanya sekedar konfirmasi ya. Mengkonfirmasi ulang apa yang menjadi keyakinan dan sudah beredar. Jadi kalau begitu bodoh dong tim Anies. It is a matter of choice ya. Saya pun mau di-approach sebagai tim Prabowo tidak mau. Karena saya beralasan kepada ya sebelum deklarasi Anies lah ya. Ketika masih bulan puasa di tahun 2023 awal-awal tahun itu ya. Saya bilang saya ini menganggap Jokowi itu gagal. Kalau Jokowi gagal, ya saya harus cari spektrum terjauh. Nah pada waktu itu saya berpikir Jokowi akan mendukung Ganjar Pranowo. Sementara Prabowo mengincar Ganjar untuk dijadikannya wakil dalam rangka mengkait Jokowi. Jadi pada waktu itu belum ada terpikir skenario Gibran bakal maju. Ya kan? Jadi pada waktu itu Prabowo mati-matian mau meminang Ganjar. Surya Paloh pun doing something. Ya, the same thing, yaitu Anies Ganjar atau Ganjar Anies. Jadi sebenarnya sama-sama ingin menggait Jokowi yang dianggap powerful pada waktu itu. Nah, cuma yang berhasil adalah Prabowo dengan sikap pragmatismenya itu, yaitu tidak tanggung-tanggung. Yang digandeng bukan Ganjar, tetapi langsung putranya Prabowo sendiri yang usianya kurang, belum punya kemampuan yang mumpuni dan lain sebagainya. Tapi ya apa boleh buat. Ya kan? Oke saudara sekalian. Coba kita, mohon maaf ya saya masih batuk ya. Coba kita bacakan lebih lanjut ya.
Alhamdulillah tak pernah menjual harga diri, kata Ges dikutip dari unggahannya di X. Alih-alih dibayar, Ges mengaku malah untuk kampanye saja menggunakan dana pribadinya. Bahkan gue kampanye Anies pakai uang pribadi, ucapnya. Mental gak terbeli itu memang gak ternilai, beda cerita dengan kaum ... tambahnya. Adapun kabar Niko dibayar itu diakui dirinya sendiri melalui sebuah unggahan di media sosial. Pemilik akun X @NikoIlham dengan 54,8 ribu pengikut itu bilang dirinya masuk tim sukses pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Perlu diakui saya memang termasuk salah satu tim SES 02. Saya minta maaf atas keributan selama Pilpres, kata dia dalam unggahannya di X. Ia bahkan mengakui ada kontrak alias dibayar di tim tersebut. Tapi politik ya tetaplah politik. Kontrak selesai, saya pun tidak terafiliasi lagi dengan pihak manapun, terangnya. Salam, Niko Ilham. Izin untuk kembali ke barisan perjuangan rakyat, tandasnya. Enak bener. sudah menjual diri, tiba-tiba itu. Ya memang ya, kita agak susah juga. Ada yang namanya poster. Poster itu atas nama profesional dibayar. Ya, semua dibayar. Burhanuddin Muhtadi dibayar, Saifullah dibayar dan lain sebagainya. Tapi ada kampanye yang begini juga direkrut dan dibayar. Saya bertanya apa bedanya ya? Pasti ada bedanya. Karena kalau poster kalau dilakukan secara profesional paling tidak ya mengikuti kaedah dan lain sebagainya ya sah-sah saja. Artinya dia melakukan hal yang sifatnya objektif. Tapi susah juga mana ada poster yang sifatnya objektif. Karena di satu sisi dia biasanya dia melakukan survei, tapi di sisi lain dia jadi campaign manager. Sehingga dia yang seperti kata Denny J.A. di tangan kanannya survei, di tangan kirinya pemenangan. Sehingga ya tidak mungkin objektif. Jadi melakukan segala cara dan survei. Ya, post itu menjadi bagian dari kampanye tersebut. Jadi agak susah juga, tapi paling tidak sekacau orang-orang yang menjadi buzzer dan dibayar. Ketengan seperti Niko ini. Nah, di tim Anies itu mayoritas boro-boro dibayar. Mayoritas yang mengeluarkan uang pribadi. Termasuk saya juga mengeluarkan uang pribadi. Nah, cuman untungnya tidak fatal-fatal amat. Ya kan? Tidak fatal-fatal amat. Karena ada juga yang uangnya lebih banyak, ongkos pesawat, hotel dibayarin, ya kan? Jadi kita menyediakan tenaga, tapi kita nggak dibayar sebagai profesional fee-nya nggak ada, gitu. Apalagi dikontrak oleh Anies, tim Anies nggak ada, boro-boro, ya kan? Saya bikin lagu 2024 Anies Presiden, ya itu inisiatif sendiri, tidak misalnya dikontrak oleh tim Anies sekian dan lain sebagainya, nggak ada. Ya, kita nyanyi di JIS, ngumpulkan pemusiknya, ya kita yang bayar pemusiknya. Walaupun tidak banyak ya, tapi kita yang bayar, kita yang mobilisasi dan lain sebagainya. Nah kenapa? Karena itulah yang namanya perjuangan yang sifatnya idealistik. Jadi kalau dibayar, maka Anda nggak punya harga lagi. Ya tapi ada orang yang memang dari pemilu-pemilu berharapnya ya begitu. Dibayar, ada yang atas nama profesionalisme, itulah yang namanya pollster. Profesional ya kan, ada yang memang petualang, ya tergantung. Anda berpikir yang kemarin yang pro presiden terdahulu itu nggak mau jual kemana-mana, jual juga, mau jual juga, bernegosiasi juga. Wah setelah dukung Jokowi ini selesai eranya, ini saya mau dukung siapa nih? Apakah dukung Ganjar? Jangan heran kan, awalnya ada pro Ganjar, kemudian pro Prabowo dan lain sebagainya. Ya begitulah. Dan orang-orang seperti itu oleh Prabowo dijadikan pejabat publik. Wah cemburu Refli Harun. Enggak, prihatin. Kalau cemburu jauh dari cemburu. Tidak ada menariknya bergabung dengan orang-orang yang bermasalah. Jadi makanya saya katakan tidak akan saya mau jabatan apapun ditawari. Saya lihat Didik J. Rahbini ya, seorang idealis menjadi komisaris di BNI.
Ya nggak apa-apa lah atas nama profesionalisme ya. Rekan saya saudara iparnya Jokowi akhirnya diberhentikan setelah 10 tahun jadi komisaris dengan 7 tahun diantaranya di BNI. Lumayan. Jadi jadi banyak hal-hal yang sebenarnya ya tidak hanya soal profesionalisme tapi ikatan-ikatan politik. Ya. Jadi sobat era sekalian sekali lagi ya ada orang yang direkrut karena dia punya pengaruh. Dia ditawari. Tapi ada karena ada perikatan. Kalau Anda nggak ada hubungannya dengan Presiden Jokowi ya nggak mungkin lah ditawari. Ya kan? Orang udah tahu lah. Ya kan? Saya ditawari karena pada waktu itu saya dikenal. Saya tidak pernah minta tapi ditawari. Ya kan? Dan saya lihat itu sebagai upaya untuk belajar sehingga saya paham paling tidak gini yang namanya governance BUMN itu. Tapi sekarang kalau ditawari saya tidak akan mau jabatan apapun sampai 2029. Kenapa nggak seumur hidup? Kalau seumur hidup kapan kita mengabdi kepada negaranya? Kapan kita memenangkan pertarungan kalau kita harus menang? Tapi kalau menang dengan cara curang saya nggak mau karena saya nggak mau menanggung dosanya. Ya silakan Anda menang dengan cara curang, tapi saya tidak mau ikut-ikutan. Ya. Karena saya tahu menang dengan cara curang itulah yang paling berpeluang dalam konteks demokrasi ugal-ugalan seperti Indonesia hari ini. Ya, yang salah bukan pemilihan langsung, yang salah adalah elit-elit politik yang membuat aturan, tapi sekaligus mereka lah yang paling utama yang punya potensi untuk melanggar aturan tersebut, sehingga mereka tidak membuat sebuah mekanisme yang yang adequate, yang memadai agar money politics tidak terjadi, suap menyuap tidak terjadi dan lain sebagainya. Saya miris ada seorang katakanlah KPU lah yang kemudian heboh sekali dan akhirnya berhenti. Saya tidak langsung dengar dari yang bersangkutan, tapi dengar dari temannya. Lebih baik difitnah daripada dibunuh katanya. Loh, apa urusannya? Jadi saya pikir, wah, mission has been completed. Misi sudah selesai, Anda harus minggir. Anda harus digantikan orang lain. Wah, parah juga. Nah, dalam konteks itulah sobat era sekalian, undang-undang TNI itu menjadi berbahaya. Kalau TNI mendapatkan legitimasi untuk masuk ke ranah sipil. Ranah apa yang paling berbahaya? Ranah cyber. Bayangkan kalau dengan polisi dengan polisi saja kita harus sibuk, apalagi TNI masuk juga ranah cyber dengan alasan pertahanan keamanan, maka bisa sangat mungkin akan menjadi pedang bermata dua, yaitu melindungi koruptor, itu para jenderal-jenderal biasanya yang menggaruk keuangan negara, dan at the same time itu menohok orang-orang sipil yang kritis. Dan kalau sudah tentara yang turun tangan, nggak ada obatnya lagi. Kalau polisi pun bisa dimaki-maki oleh tentara, tapi kalau sudah tentara, hanya kekuatan rakyat yang besar yang bisa mengalahkannya. Dan itu tidak mudah. Dengan polisi saja tidak mudah, apalagi tentara juga ikut. Sekarang kembali ikut cawe-cawe di politik dan sudah pasti cawe-cawe di bisnis. Karena sekarang mantan-mantan tentara lah yang sekarang misalnya mau jadi komisaris. Itu orang-orang di sekitar Prabowo yang mantan-mantan tentara yang banyak berperan di ring seputar itu. Jadi sahabat era sekalian, ini yang sebenarnya memprihatinkan. Kita cinta pada negara ini ya. Kita ingin negara ini untuk semuanya. Bukan untuk golongan tertentu saja. Bukan untuk orang yang sudah kenyang dan pengen kenyang lagi. Bahkan pengen hidup berlebihan sampai muntah. Itu sobat era sekalian ya. Oke, coba kita bacakan komentar sobat era sekalian. Keren cadas. Pastinya gitulah, apalagi orang yang punya penghasilan pas-pasan sudah kuduga hadir. Saya sudah dulu tahu sebelum yang lain buka suara. Ya sebenarnya ini sudah diketahui semua sebenarnya ya. Wah ini bagus juga ya. Ada foto saya. Makasih yang sudah melukis saya ya. Sebenarnya dia ngambil satu foto saya di internet
Lalu dikasihnya tanjak. Tanjak itu topi tradisional Sumatera Selatan ya. Yang sering yang motifnya dipakai Sultan Mahmud Badarudin. 2 ya. Dan saya akui itu mirip ya. Tapi memang foto yang diambil foto saya tahun 2015. Ya, jadi foto yang lama, long 10 years ago. Kemudian Masya Allah, amin. Kita doakan semoga selamat di dalam perjalanan, amin. Yang subscriber hanya orang-orang HTI dan FPI doang. Lalu kenapa? Bayarnya juga pakai uang APBN, pantesan 2025 tekor. Ya jangan menuduh kalau gitu. Tapi Fourth Estate itu sebuah skandal yang harusnya dibuka. Ya bagaimanapun. Apapun ceritanya the best Pak Prabowo Presiden NKRI. Ya bolehlah. Uang buta yang dimakan membuat buta mata hatinya. Bongkar tuntas kasus-kasus yang langgar konstitusi biar rakyat tahu. Madura hadir Bang RH, saya konteks ya. Saya tidak tahu ya Eguinia Southwell ya nggak kasusnya. Jadi karena itu saya tidak bisa komentar. Prabowo udah tua, lebih baik istirahat. Bongkar kebobrokan. Yang nggak mau subscribe PKI dong. Nggak, kita nggak usah begitu ya. Sihdias Saputra, mengapa sumber masalah di negeri ini orangnya yang nggak punya iman? Cadas. Oke. Kemudian pulang ke Palembang Abang RH ya. Kemudian apa lagi nih? Nggak ada kemajuannya, pecatan. Saya tuh nggak pernah dipecat bro. Yang ada adalah diganti. Nggak mungkin juga orang kan sudah 5 tahun saya jadi komisaris utama. Masa terus menerus? Bedanya ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun karena kerabatnya Jokowi, ada yang cuma 2 tahun kan. Nggak bisa kita bilang kemudian dipecat ya kan. Ini dasar orang bodoh saja. Gitu ya. Semoga cepat sembuh Bang Refli. Amin ya rabbal alamin ya. Harta tata en omon-omon. Oke. Alhamdulillah saya tidak pernah memilih Jokowi dan pada pemilu kemarin tidak memilih Prabowo. Tapi saya bukan FPI atau HTI, tapi saya ingin adanya kejujuran. Jangankan ketika urusan dunia maya diurus TNI atau BAIS. Ketika masih di bawah polisi saja banyak orang digaruk cuman karena pembesar negara tipis telinga. Ini lagi urusan cyber diurus TNI. Iya ini yang kemudian salah satu yang membuat orang berpikir undang-undang TNI ini akan menjadi entry point kepada namanya dui fungsi TNI. TNI tidak ngurusin masalah pertahanan lagi, tapi mengurusin urusan sipil, urusan kritik-kritik pada pemerintah dan lain sebagainya. Padahal harusnya dia pertahanan itu aspeknya adalah dari luar, serangan dari luar. Baik betul-betul dari luar teritorial maupun orang yang sudah di dalam. Jadi urusan TNI itu ya urusan bagaimana ngatasin Cina. TKA Cina yang kemudian mendominasi ya kan. Nah itu baru. Karena itu terkait dengan pertahanan. Tapi kalau yang diurusin rakyat Indonesia yang kritis gawat kita. Apalagi terulang lagi Haris Azhar. Ketika menuding para jenderal, yang terjadi adalah bukan diklarifikasi, bukan diberikan bantahan, tapi dilaporkan kepada polisi dan kemudian sempat diadili. Untung nggak sempat menyicip penjara Haris Azhar ya. Begitu sobat era sekalian ya. Itu saja. Jadi kalau yang sudah bikin komentar yang nggak produktif nggak akan saya baca lagi. Kalau masih kebaca itu karena saya kelewatan ya. Ya dong, cawe-cawe Mulyono demi ambisinya untuk Fufu Fafa ya. Kemudian mahasiswa IT se-Indonesia apa tak bisa menemukan cara agar pemilu jujur? Bisa, tapi persoalannya adalah apakah dia punya kemampuan untuk mengawal kejujuran tersebut? Itu kan persoalannya. Emang bisa kalau Anda kemudian
Katakanlah kepala Anda ditodong oleh senjata misalnya. Atau Anda dalam ancaman. Kalau macam-macam. Makanya ya tadi yang saya cerita. Seorang pengurus mengucapkan lebih baik difitnah daripada dibunuh. What? Saya sampai heran. Tetapi ya oke lah ya. Apa betul atau tidak kita nggak ngerti juga ya. Gitu saja Sobat Era sekalian. Mudah-mudahan Indonesia baik-baik saja ya di bawah pemerintahan Prabowo Subianto. Kita doakan saja walaupun rasanya makin jauh dari baik. Bahkan saya merasa jauh lebih mencengkram sekarang ini. Kenapa? Karena kalau Jokowi itu berkuasa dengan kekuatan sipil, terutama Parcok. Kalau Prabowo berkuasa mulai dengan memobilisasi militer. Itu yang paling jauh lebih berbahaya lagi, yang unstoppable. Mudah-mudahan tidak Pak Prabowo ya. Jangan kembalikan Indonesia ke dalam rezim otoritarian. Gak enak Pak. Saya yang mengatakan lebih enak zaman Jokowi dibandingkan zaman Orde Baru. One thing for sure. Di zaman Jokowi kita masih bisa kritik walaupun sering diadukan juga ke polisi. Tapi di zaman Orde Baru boro-boro ngeritik Pak. Ya. Semua pers takut. Jadi kita harus objektif. Tetapi enggak tidak apple to apple membandingkan antara Jokowi dengan Jokowi dengan Soeharto. Enggak apple to apple karena Jokowi seperti kata Rocky hadir ketika demokrasi sudah terbit dan dia ikut membonceng, ikut gerbong. Justru dia mengurangi kapasitas demokrasinya yang harusnya kewajiban dia adalah menumbuh kembangkan, flourishing demokrasi, tapi dia tidak lakukan. Karena reformasi itu hadir sebagai koreksi pemerintahan Orde Baru. Tapi jangan lagi mengatakan ya bahwa Orde Baru tersebut itu lebih baik dibandingkan masa pemerintahan Jokowi. Tidak. Dalam aspek demokrasi enggak. Sama sekali enggak ya. Teman saya Ruslan Buton mengatakan bahwa 27 tahun terakhir ini kita terpuruk katanya. TNI terpuruk. Oh, no. Kita tidak bisa mengatakan bahwa 27 tahun ini adalah masa yang buruk bagi Indonesia dibandingkan dengan Orde Baru. Jangan. Tapi dibandingkan dengan cita-cita. Nah itu benar. Yaitu keinginan untuk kita menjadi welfare state dan lain sebagainya. Begitu ya saudara sekalian. Mudah-mudahan penampilan yang lebih fresh ini lebih menarik Sobat Era sekalian untuk mengikuti terus RH Channel. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Ciao. Jendela, burung-burung riang menyapa, sinar mentari hangatkan pagi, imajinasi melambung tinggi. Tahun ini bersama lagi kita rayakan hari yang fitri, saling bermaafan dari hati ke hati, mengharapkan ridho ilahi. Ayo kita mudik, buanglah lara hati ini, song-song semangat baru, handai taulah menanti di sana. Ayo kita mudik, lupakanlah saja pandemi, jangan lagi bersedih, hidup kita lakoni.
andai